Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Saprudin Alajubi di channel Mas Pudin. Ya, teman-teman, cerita ini datangnya dari seorang sahabat yang menceritakan pengalamannya tentang di kosan. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, teman-teman bantu saya untuk selalu like, comment, share, dan subscribe agar channel ini selalu menyuguhkan cerita-cerita dan kisah-kisah yang enak untuk didengar. Dan sebelumnya saya juga minta maaf karena saya ini pemula. Jadi bila ada salah kata atau cara pembawaannya masih belum begitu enak, ya saya hanya terus belajar. Oke teman-teman, kita masuk ceritanya saja. Kejadiannya di tahun 2000, sebut saja nama teman saya ini adalah Ahmad. Ya, Ahmad ini menceritakan ke saya tentang kejadiannya. Nah, di sewaktu corona itu semuanya orang-orang kerja itu banyak dirumahkan, terus cari kerjaan susah, banyak perusahaan-perusahaan yang tutup. Dan ketika itu si Ahmad dari tempat kerjanya yang lama itu nggak ada kepastian karena pas corona itu semua hampir maret-marit. Akhirnya si Ahmad itu coba nyari kerjaan lagi, datang ngelamar ke kerjaan ke sana sini sana sini. Akhirnya setelah 3 hari dia datang di Jakarta. Setelah ngelamar 3 hari itu Ahmad keterima di tempat kerja di rumah makan, ya sebenarnya restoran lah. Dan ketika itu si Ahmad karena dalam kondisi ekonomi yang benar-benar marat-marit, ya bawa bekal hanya sekedarnya sih, hanya sekedarnya. Sampai dia dapat kerjaan, terus dia minta izin kepada kepala bagian yang istilahnya apa ya, security lah, yang menunggu di gedung itu, di tempat makan, untuk beristirahat di situ karena uang buat ngekos itu belum ada, buat ngekos atau ngontraknya, karena uang buat sehari-hari dia makan. Akhirnya selang berapa bulan si Ahmad itu tidur ya di kerjaan gitu, numpang tidur di kerjaan. Ketika di gajian dia yang belum normal, terus dia itu lumayan mendapat keringanan gitu, karena dia juga kan ngerasa nggak enak kalau tidur di kerjaan terus, dan juga banyak omongan dari rekan-rekannya sana sini, udah kerja kok masih masih tidur di sini, emang nggak bisa ngontrak, emang nggak bisa ngekos. Ya itulah namanya orang kadang-kadang sindir-sindir gitu. Pas di situ dia dapat lumayan gajinya, gaji yang ketiga yang keempat kalinya dia. Akhirnya dia mutusin untuk ngontrak di daerah dekat-dekat juga sih, ya daerah Jakarta, di daerah Jakarta Utara. Dia itu ngontrak di situ. Sebenarnya bukan ngontrak, kalau kontrak itu kan satu rumah.
atau ada ruang tamunya, kamarnya, terus kamar mandi juga ada. Kalau ini satu kamar, jadi kos lah. Pas di situ dia dapat kontrakan yang udah 1 tahun, emang nggak nggak ada yang ngontrak di situ semenjak adanya corona itu. Nah, pas gitu si Ahmad ketemulah sama pemilik kosnya itu dan dikasih dengan eh, bayaran buat per bulannya itu diringankan. Akhirnya Ahmad memutuskan, ya udah nggak apa-apa pak katanya. Jadi di kosan si Ahmad ini ada 10 kamar, itu semua kosong, cuma si Ahmad sendirian. Nah, setelah itu karena fasilitasnya paling kalau kosan itu ya cuman lemari kecil dan tempat tidur. Tempat tidur juga alas-alas yang tidur lantai gitu kan. Nah, akhirnya si Ahmad beristirahat di hari pertama dia ngekos. Ya, karena kiri kanannya itu ya kosong gitu. Karena belum ada yang ngontrak karena banyak di rumah kan orang-orang pekerja itu. Di hari pertama pas dia ngekos itu pas hari Jumat. Hari Jumat dia beres-beresin kamarnya, udah rapi semua, udah dipel semua. Akhirnya si Ahmad itu kelelahan, lelah gitu kan. Dia langsung ngerebah. Pas ngerebah dia sedikit pules si Ahmad itu. Selagi sedikit pules, dia tiba-tiba ngedengar ngedengar suara gitu kan. Padahal kan di kosan itu cuman dia sendiri, gak ada. Nah, pas di situ si Ahmad itu coba mastiin suara itu dari mana, entah itu dari di luar kosannya dia gitu, kedengar. Karena di waktu itu waktu udah nunjukin jam 1 malam. Pas di situ Ahmad nggak peduliin, ah udahlah mungkin karena lelah. Akhirnya si Ahmad itu coba untuk tidur lagi. Nggak tahu kenapa perasaan si Ahmad tuh ada yang perhatiin. Dia ngerasa ada yang merhatiin. Nah, pas di situ si Ahmad coba untuk bangun lagi. Pas bangun itu pintu kamar si Ahmad ada yang ketok-ketok, tok 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 tok. Ahmad langsung kaget, berikut berinding, bulu kuduknya pada berdiri. Siapa malam-malam kayak gini ketok pintu? Sementara Ahmad itu nggak pernah nyeritain ke teman-teman rekan kerjanya itu bahwa dia itu ngekos di sini, di daerah ini, nggak pernah. Terus yang punya rumahnya aja gitu kan, nggak pernah mau untuk ke atas gitu. Jadi makin aneh si Ahmad itu, ngerasa aneh apa ya. Ada coba memberaniin diri si Ahmad, bangun terus buka pintu. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Makinlah ini bulu kuduk si Ahmad itu merinding. Aduh nggak benar nih kan. Dalam hatinya si Ahmad itu, aduh nggak benar. Udah baca-baca aja lah.
Bismillah. Akhirnya Ahmad nutup pintu lagi dan ngeselot kunci. Dia coba untuk tidur lagi. Selang berapa menit gitu kan, Ahmad dikejutkan dengan suara tepat banget di telinganya, tepat di sini, suara. Dia langsung wah, kaget kan, karena suara itu jelas banget di samping telinganya. Kaget, dia langsung beristighfar, baca-baca doa, dan Ahmad pun bilang, maaf, udahlah kita masing-masing aja. Saya kesini cuman istirahat. Saya di sini istirahat. Saya nggak mau ganggu atau apa. Ahmad tuh bilang seperti itu. Pas kita terus Ahmad terus baca-baca, dia coba untuk menenangkan dirinya gitu kan. Minum, terus Ahmad baca doa. Setelah baca doa, tapi nggak tahu kenapa gitu, si Ahmad itu ini yang namanya bulu kuduk makin menjadi merinding. Ketika lagi merinding-merindingnya si Ahmad, kecium nggak bau, bau banget. Pas ketika dia Ahmad, aduh, kuat nggak, kuat nggak, itu di pojok pintu itu terlihat jelas sosok pocong sedang merhatiin dia. Semakin lagi gemeter si Ahmad itu. Wah, tapi alhamdulillahnya ya, si Ahmad itu punya mental agak berani gitu. Sampai dia bilang, udah jangan ganggu, kamu masing-masing aja. Walaupun dia masih gemeteran gitu. Karena jelas banget mimik mukanya dan bau. Dia terus apa ya, di dalam mulutnya terus komat ngebaca doa gitu, ngebaca doa terus. Selang nggak lama si si makhluk itu pergi. Akhirnya Ahmad ngambil handphone dan memakai headset ngedengerin ayat-ayat Quran sampai dia terlelap. Tahu-tahu pagi, tepatnya jam setengah tujuh. Setengah tujuh itu bangun karena dia mau kerja. Akhirnya bergegas lah dia ke kamar mandi. Bergegas di kamar mandi, tidur, terus mandi. Akhirnya Mat seperti biasa rutinitas untuk kerja. Sampai-sampai pulangnya sekitar jam 10 malam. Udah pulang, Ahmad masih kepikiran kejadian di malam itu tuh. Nah, di malam Sabtunya pun nggak kalah mencekam, kata Ahmad. Dia pas masuk ke kamarnya, itu makhluk sudah nunggu. Ternyata di malam itu ya cuman hanya gerimis gitu sebenarnya. Gerimis kecil lah. Gerimis-gerimis. Ahmad langsung masuk. Pas buka pintu, dia kaget. Lah, kok ada di sini? Sampai Ahmad tutup lagi pintunya. Bro. Tapi itu mau cuma diem aja. Diem. Akhirnya si Ahmad turun lagi, cuci muka, bebersih gitu kan.
cuci muka dan setelah itu wudhu, dia